Jumlah robot di Amazon 750.000 di tahun 2023. 2019 hanya 200.000. Naik gila-gilaan. Sedangkan IQ ChatGPT 4 152. Dan diprediksi di tahun ini akan mencapai 180 berdasarkan data dari Live Architect. Untuk perbandingan nih, IQ orang Indo rata-rata berapa? IQ orang Indo rata-rata hanya 78,5 dan berada dalam ranking 130 dunia berdasarkan riset dari Richard Lin. Semoga fakta ini bisa membuat Anda sadar, bangun, melek, apapun itu, dari mimpi bahwa hidup nyaman, jadi kaum rebahan, dan nggak beradaptasi, itu masih bisa dalam 10 tahun ke depan. Saya rasa impossible banget ya. Karena faktanya, kalau Anda nggak belajar untuk melek digital, jadi digital leader, bisa jadi hidup Anda bakal tambah sulit. Apalagi kalau Anda masih muda, masih belasan, 20-an. Please, belajar deh. Belajar dengan serius. Digital. Mikir apa? Teknologi. Fokus ke teknologi untuk masa depan. 10 tahun ke depan dulu deh fokusin. Nah, saya kasih Anda fun fact nih. Anda lihat screenshot ini. Gibran Rakabuming. Data ini saya ambil dari Social Blade sebelum pemilu 2024. Anda lihat, dan Anda bisa tahu kenapa sih Mas Gibran menang pemilu. Dia fokus ke digital. Anda lihat dong, nambah berapa banyak followernya dalam 30 hari terakhir sebelum pemilu. Hampir 900.000 guys. Artinya apa? 30 hari sebelum pemilu, followernya hanya 1,7 juta. Udah banyak sih, tapi kenaikannya 50%. Gibran fokus ke digital. Paslon yang lain fokus nggak? Fokus. Tapi kalah fokus aja. Kalau kita bandingin, kenaikan Gibran paling dahsyat. Nah, kenapa saya sharing ini? Ya supaya Anda lihat dampak digital terhadap hidup kita. Robot, AI, sosmed, udah masif, gede banget. Udah menyeluruh ke semua faktor kehidupan. Dan udah nggak bisa lari lagi ya kalau kita bicara tentang digital. Sekolah aja nggak cukup. Bahkan menurut riset dari Stanford dan Harvard, kontribusi dari sekolah tuh untuk kesuksesan Anda cuma 15% aja. So, jadi 85%-nya dari mana? Soft skill, dari people skill. Nah, pertanyaannya apa sih skill yang penting kita untuk bisa survive? Nah, untuk bisa survive di luar sekolah, nih, I spill ya. Riset ini dari World Economic Forum. Skill nomor 1, analytical skill. Kalau kita bicara analytical skill, bukan cuma ngebaca doang. Tapi gimana sih bisa nganalisa, bisa nyelesain masalah, bisa komunikasi pas analisa, bisa critical thinking. Dalam arti, kita bisa tahu ini hoax atau bener sih? Apalagi zaman sekarang, ini banyak misinformasi. Banyak informasi yang seliweran yang isinya sampah atau udah difabrikasi. Nganalisa juga berarti harus bisa riset dari source yang benar, dari sumber yang benar. Otaknya goyang lah, punya kreativitas gitu. Bukan nelan mentah-mentah. Nah, kalau dilihat, nganalisa juga butuh skill loh, supaya Anda bisa lebih cepat untuk nganalisanya. Artinya ya Anda perlu ngerti teknologi, jangan gaptek. Ngerti gimana cara pakai teknologi zaman now untuk membantu Anda kerja cepat dan efektif. Skill kedua, itu creative thinking. Kreatif itu apa sih? Ya kreatif. Bukan hal yang biasa, tapi out of the box. Di luar pemikiran biasa. Artinya, hilangkan kata-kata atau pemikiran yang kayak gini nih. Yang buat Anda yang biasa bilang, oh, dari dulu udah memang biasanya begitu. Ouch, buang deh ke laut. Karena udah nggak kepake. Udah zaman AI sekarang, bukan zaman kuda gigit besi, guys. Orang yang punya creative thinking, udah pasti orang yang berani nyoba hal baru. Suka sama hal baru. Berani eksperimen alias coba-coba. Dan udah pasti pembelajar. Serta punya curiosity atau rasa penasaran. Penasaran yang tinggi akan hal baru, teknologi baru, sesuatu yang baru. Kalau Anda mager, apalagi kalau Anda seperti katak dalam tempurung ya, kalah deh. Nah, skill ketiga itu resilient, flexibility dan agility. Resilient itu apa sih? Dibanting, dijatuhin, tetap aja tuh balik lagi. Flexibility ya fleksibel ya, mau berubah, jangan kayak batu gitu, jangan kayak dinosaurus. Dan agility artinya lincah. Ulet, fleksibel, lincah. Ilustrasinya seperti apa nih? Seperti kecoa, bandel, susah matinya, bisa nyelip kemana-mana, bisa hidup di mana-mana, susah ditangkap, diinjak aja, kadang belum mati. Nah, kayak gitu. Oke, Anda mungkin berpikir bahwa tahun ini kayaknya serem amat sih, terutama perkembangan teknologi yang cepet banget. Serem karena Anda belum lihat tahun depan. Saya prediksi nih, tahun depan 2025, percepatan teknologi akan lebih dahsyat, lebih cepat. Jadi kalau Anda takut, tolong gunakan energi itu untuk bergerak. Move deh, untuk belajar, untuk adaptasi, untuk cari bantuan, bukan untuk cari alasan untuk berdiam diri, mager, dan menikmati kebetean. So, gitu aja sih. Saya Coach Di Chandra, ubah nasib, yes, pasti bisa.